Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas di dalam mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Syukrin SPD MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 2 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi gerakan aliran baru dalam dunia pendidikan. Sebelum kita masuk pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jumaya. Perkenalkan, nama saya Wasanti. Gerakan aliran baru dalam dunia pendidikan. Di dalam gerakan ini terdapat 6 aliran, yaitu yang pertama, aliran Premillennialisme. Tokoh aliran ini adalah Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquino. Premillennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan nilai-nilai universal, dan pendidikan merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran nilai-nilai tersebut. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Yang kedua, aliran rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai suatu rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah-sekolah rekonstruksionalisme berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah yang dihadapi umat manusia dalam skala global, dan mengajarkan mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, aliran konstruktivisme. Aliran ini dikembangkan oleh Jean Piaget yang mengemukakan bahwa pengetahuan mutlak diperoleh dari hasil konstruktif dalam diri seseorang melalui pengalaman yang diterima lewat panca indera. Dengan demikian, aliran ini menolak adanya transfer pengetahuan yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan alasan pengetahuan bukan barang yang bisa dipindahkan, sehingga jika pembelajaran ditunjukkan mentransfer ilmu, perbuatan itu akan sia-sia saja. Sebaliknya, kondisi ini akan berbeda jika belajar ditunjukkan untuk menggali pengalaman. Yang keempat, aliran progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak peserta didik. Dalam hal ini, berarti anak peserta didik yang harus lebih aktif selama kegiatan belajar mengajar, sehingga guru bukan lagi sebagai pusat informasi. Para peserta didik dapat mencari bahan belajar dari referensi manapun. Adapun metode pendidikan yang diterapkan dalam aliran ini adalah, yaitu yang pertama, metode belajar aktif. Yang kedua, memonitor kegiatan belajar. Yang ketiga, metode penelitian ilmiah. Yang kelima, aliran esensialisme. Aliran esensialisme sangatlah bertolak belakang dari progresivisme. Aliran esensialisme ini merujuk pada peranan guru yang lebih kuat dalam mengaruhi dan mengawasi kegiatan di kelas. Aliran ini memandang bahwa pendidikan bersifat fleksibel, dapat diubah-ubah, mudah goyah,
kurang terarah, kurang stabil. Pendidikan harus bertumbuh pada nilai-nilai yang mendatangkan kelebihan. Adapun metode pendidikan yang diterapkan dalam aliran esensialisme ini adalah: yang pertama, pendidikan berpusat pada guru; yang kedua, peserta didik dipaksa untuk belajar; yang ketiga, latihan mental; yang keenam, idealisme. Aliran idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang menggabungkan jiwa. Cita adalah gambaran yang bersifat rohani dan jiwa terletak di antara cita dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pola pelajaran tidak sepenuhnya berpusat dari anak, melainkan dari idealisme. Maka tujuan pendidikan menurut paham ini yaitu terbagi atas 3 hal. Di antaranya adalah tujuan untuk individual, tujuan untuk masyarakat, dan gabungan di antara keduanya. Gerakan baru dalam dunia pendidikan. 1. Pengajaran alam sekitar. Salah satu usaha untuk memberikan dasar agar pendidikan dan pengajaran berhasil ialah mempergunakan lingkungan hidup anak sebagai tolak semua pendidikan. Pengajaran semacam itu dinamakan pengajaran himatkude atau ekologi. Pengajaran alam sekitar penting artinya untuk mengajarkan dan pendidik guna kehidupan anak sekarang dan yang akan datang. 2. Pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovidemina Descrolli dari Belgia dengan pengajaran melalui pusat-pusat minat. Ada 2 metode yang disumbangkan oleh Descrolli dalam pengajaran pusat perhatian. Yang pertama, metode global atau keseluruhan, dan yang kedua, metode pusat minat. 3. Sekolah kerja. J.A. Comenius menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan. J.H. Pestalozzi mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran pertukaran di sekolahnya. Tujuan dari sekolah kerja ini adalah menambahkan pengetahuan anak, yaitu pengetahuan yang didapatkan dari buku-buku orang lain ataupun dari pengalaman sendiri. Selain itu, agar anak memiliki kemampuan dan kemahiran tertentu. Dan yang terakhir, agar anak dapat memiliki pekerjaan sebagai persiapan jabatan dalam mengabdi pada negara. 4. Pengajaran proyek. Pengajaran proyek bisa pula digunakan sebagai salah satu metode pengajar di Indonesia, antara lain dengan nama pengajaran proyek, pengajaran unit, dan sebagainya. Yang perlu ditekankan bahwa pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Pendekatan multidisiplin tersebut makin lama makin penting, utamanya masyarakat maju. Prinsip pokok pengajaran proyek yaitu bahwa pengajaran itu harus aktif, ilmiah, dan memasyarakat. Jadi pengajaran proyek adalah suatu bentuk pengajaran di mana guru menyajikan bahan pengajaran agar murid aktif, menyelidiki dan mencari problem solving atas proyek yang diberikan oleh gurunya. Sekian dari presentasi yang kami bawakan. Jika ada saran atau pertanyaan yang ingin diajukan, silakan berkomentar di channel kami. Dengan ini kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.